Wanita tidak berdaya. Bab 252. Perlina melihat pria itu berjalan keluar, juga sedikit termenung. Mendengar ucapan Kak Bagas, dia langsung tersadar. Dengan marah berkata, "Dasar, kenapa kamu tidak menepati janjimu? Darlin, ayo kita pergi." "Adakah? Aku kira aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas." Kak Bagas menggoyangkan bahu dengan tidak bersalah dan berkata, "Benar kan Kak Aji? Kamu bilang Kak Aji, bukankah itu?" Perlina langsung tidak berkata lagi. Orang yang dipanggil Kak Aji adalah kakak dari bosnya dulu, Lucky. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia bukannya tidak pernah mendengar keluarga Sen. Hanya saja dia tidak pernah bertemu dengan pria kejam yang dikatakan orang-orang itu. Dia mengira adalah seorang pria yang kasar. Namun tampangnya malah terlihat begitu. Ya, tidak cocok deh. Wanita cantik, benar-benar berpengalaman. Kak Bagas tidak lupa memujinya dan mengedipkan mata padanya, membuat Perlina menyindirnya. Mereka berdua terus berbicara. Lucky sebagai pemeran utama malah terus menatap Darlin. Ini adalah wanita yang Yos sukai, pendek sekali. Mungkin tidak sampai di bahunya. Selera Yos benar-benar aneh. Pertama kali melihatnya adalah dari foto. Tampangnya memang cantik. Hanya saja setelah bertemu baru menyadari dia adalah seekor hamster penakut. Akhirnya menyadari ternyata adalah kucing liar yang bisa mencakar. "Ingin pergi?" Pria dengan suara yang menawan bertanya. Darlin mengepalkan tangan, menganggukkan kepala. Maaf Tuan Aji, kami tidak tahu ini adalah ruanganmu. Sudah mengganggumu. Semoga kamu bisa memaafkan kami." "Bagaimana kalau aku tidak ingin memaafkan kalian?" Tatapan Lucky dengan tenang bertanya. Darlin pun merasa tegang. Dia tidak menduga Lucky akan bertanya dengan begitu langsung. Berpura-pura tenang menjawab, "Tidak tahu bagaimana agar Tuan Aji membiarkan kami pergi." Perlina melihat tatapan Lucky pada Darlin, langsung berjalan menghampiri mereka, menghalangi tatapan Lucky, tertawa dan berkata, "Tuan Aji, aku tahu kamu pasti akan berbesar hati dan tidak akan mempermasalahkan dengan dua wanita yang tidak berdaya seperti kami kan?" Dia sengaja menegaskan kata tidak berdaya, menunjukkan dirinya yang tidak bersalah dan lemah. Kalau bukan karena ada Lucky, Dennis pasti sudah marah dan berteriak. Wanita tidak berdaya itu sudah menendang dirinya yang hampir 190 cm sampai terjatuh. Itu bukankah tidak berdaya, melainkan adalah wanita tangguh. Kak Bagas di samping yang mendengar pun tertawa. Menerima tatapan tajam seseorang, dia pun menutup mulut. Tapi tatapannya terlihat ingin tertawa. Dia merasa pria yang tidak berdaya ini bahkan lebih menarik dari wanita yang terlihat lemah itu. "Duduk dulu baru pergi juga tidak terlambat." Lucky langsung membantu Darlin membuat keputusan. Bukankah Yos sangat peduli dengan wanita ini? Dia ingin melihat apakah Yos lebih peduli pada Jen atau kucing liar yang pura-pura tenang ini. Mengatakan tentang kucing,
membuatnya teringat dengan adiknya dari ayah yang sama dan ibu berbeda itu. Sepertinya adalah kucing yang terkendali. Hanya saja tidak tahu bagaimana hasil pembicaraannya dengan orang di sebelah. Memikirkan ini, Lucky pun tersenyum mengerikan. Darlene sudah melihatnya dan dengan jelas merasakan betapa mengerikannya pria ini. Dia pasti adalah pria yang suka langsung bergerak. Tuan Aji, tidak perlu. Kami datang untuk mencari orang. Lebih baik tidak mengganggumu. Kamu tahu maksudku, Nona Darlene? Lucky menatapnya sejenak dan tidak berbasa-basi. Hati Darlene tersendak. Dia tidak pernah mengatakan marganya. Walaupun barusan Lina memanggil namanya, bagaimana dia mengetahuinya? Apakah pria ini dari awal sudah menyelidikinya? Namun hal ini tidak masuk akal. Dia bisa memastikan dia tidak pernah bertemu dengan pria ini. Darlene masih ingin berpura-pura bodoh. Hanya saja tidak menduga pria ini begitu mempermasalahkannya. Benar-benar memutuskan untuk menahan mereka berdua. Perlina tidak bersedia. Malam ini dia memanggil Darlene keluar untuk menangkap perselingkuhan. Orangnya masih belum ditangkap. Tidak boleh malah mencelakai dirinya sendiri. Tidak, ini tidak boleh. Tepatnya adalah tidak boleh membiarkan Darlene juga ikut celaka. Sebagai temannya, dia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan Darlene. Tuan Aji, kalau kamu begitu bermaksud baik, kami tentu harus tinggal. Darlene terkejut sejenak. Barusan ingin berkata, dia sudah dihentikan oleh tatapan Perlina. Dia terus tersenyum dan berkata, tidak tahu apakah Tuan Aji keberatan kami pergi berdandan dulu. Dia berkata dengan sangat lembut. Kira-kira maksudnya adalah, aku mau pergi ke toilet. Apakah kamu bisa menghalangiku? Kak Bagas yang ada di samping dengan baik hati berkata, tentu saja tidak keberatan. Di dalam ruangan ini ada toilet. Wanita cantik, silahkan. Kalau tidak bisa menemukan toiletnya, aku bisa menunjukkan jalan pada kalian. Ruangan terlalu gelap. Perlina tidak memperhatikan bentuk ruangan. Berjalan ke arah yang ditunjuk Kak Bagas. Benar-benar ada sebuah pintu. Karena jaraknya sangat jauh, jadi kalau tidak dilihat dengan seksama, sama sekali tidak akan menyadarinya. Pria yang pantas mati. Kenapa dia begitu suka ikut campur? Baiklah, Darlene, kamu temani aku pergi ya. Bantu aku memperbaiki make upku. Perlina hanya ingin membawa Darlene untuk bersembunyi sejenak. Darlene juga mengerti maksud teman baiknya. Ikut masuk ke toilet dengannya. Krek. Perlina langsung mengunci pintu. Ekspresi tenang langsung menggila. Bagaimana ini? Si brengsek itu ada di seberang. Kita malah terkurung di sini. Lina, bagaimana kalau aku menelpon Hendrik? Darlene dengan ragu berkata, sekarang hanya Hendrik yang bisa datang membantu mereka. Perlina menepuk bahunya dan berkata, Darlene, kamu benar-benar terlalu polos. Lucky adalah orang seperti apa? Adalah orang yang berkuasa di kota Laidong. Walaupun latar belakang Hendrik tidak kecil, tapi dia juga harus mempertimbangkan banyak hal. Tidak mungkin melakukan kesalahan pada keluarga Sen karena dirinya. Darlene juga mengerti maksud dari ucapan Perlina.
walaupun dia tidak tahu posisi keluarga Sen. Namun melihat sikap teman baiknya, dia juga mengerti Lucky adalah orang yang tidak bisa diganggu. Dia juga tidak ingin mencelakai Hendrik. Jadi, bagaimana kita bisa pergi dari tempat ini? Siapa yang menyuruhmu bahkan tidak membawa ponsel? Ucap Darlene. Perlina masih bisa mengatakan apa, hanya bisa berjalan bolak-balik di toilet. Dia ingin memanjat keluar dari ruang udara. Melihat ke arah jendela, dia langsung menarik tubuhnya kembali. Sial, ini adalah lantai 8. Di samping sama sekali tidak ada pegangan. Kalau terjatuh dan tidak mati barulah aneh. Mungkin besok dia akan masuk hot news. Seorang wanita terjatuh dari lantai 8. Otaknya hancur dan berlumuran darah. Saat ini dari luar terdengar suara ketukan pintu, diikuti dengan suara perhatian. Apakah perlu bantuanku? Darlene menunjuk ponsel. Mereka sudah masuk hampir 15 menit. Pantas saja orang di luar sudah mendesak. Perlina tidak bisa menahan emosinya menjeriti orang di luar pintu. Apakah bisa membantuku untuk pergi lebih jauh? Kami akan segera keluar. Pria di luar tidak hanya tidak marah, malah tertawa. Oke, aku tunggu kamu.